Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Ridwan Institut, Ibu Amelia, Ibu Moderator, Ibu Pembawa acara, mungkin juga panitia, serta para peserta webinar yang sangat saya hormati, saya banggakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berdiskusi yang terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini anak muda, ya, putri semua, memiliki pemikiran yang luar biasa untuk membantu para mahasiswa, para dosen, para akademisi yang terkait dengan publikasi karya ilmiah yang antara lain karya yang ditulis ke dalam jurnal dihasilkan dari penelitian. Luar biasa. Terima kasih, selamat. Mudah-mudahan Ridwan Institut ini akan menjadi semakin berkembang. Amin. Nah, materi yang diberikan kepada saya adalah metode penelitian kuantitatif, ya. Karena ini sore dan waktunya kayaknya terbatas ya kalau sampai maghrib ini. Tapi mudah-mudahan ini saya pilihkan nanti materi-materi yang intinya. Nah, ini bukunya metode penelitian kuantitatif. Untuk metode kuantitatif perlu didukung dengan statistik. Ini bukunya statistik untuk penelitian, yaitu statistik parametris, dan ini statistik non-parametris. Buku lain yang mendukung metode kuantitatif adalah analisis data dengan SPSS dan Lisrel, ya. Itu ya rangkaian dari metode penelitian kuantitatif, yaitu substansinya yang diteliti, lalu didukung dengan analisis data, baik statistik parametris maupun non-parametris, dan sekarang sudah berkembang berbagai aplikasi untuk analisis data kuantitatif, antara lain selain SPSS dan Lisrel, ada AMOS, lalu ada PLS, ada RStudio, ya. Ini buku yang agak baru, metode penelitian pariwisata, metode penelitian kesehatan, metode penelitian komunikasi, metode penelitian sumber daya manusia. Insya Allah akan terbit adalah metode penelitian studi kasus. Keseluruhan buku yang terkait dengan metode penelitian dan statistik ada 20. Alhamdulillah dari buku ini royaltinya telah dipakai untuk membangun masjid dengan saya beri nama sendiri, saya sendiri, yaitu Masjid Profesor Dr. Sugiono, ya. Masjidnya, alhamdulillah masjid telah diresmikan oleh Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi. Ini saat peresmian tanggal 28 Agustus kemarin. Teman-teman di luar Jawa yang ingin memperoleh buku, ini bisa langsung ke penerbit, mungkin juga bisa lewat Ridwan Institut ya, untuk penyaluran pembelian buku mungkin ya, bagi yang membutuhkan. Nah, materi ini sebenarnya cukup lengkap, ya, saya siapkan cukup lengkap. Pertama, konsep dasar metode penelitian secara umum, lalu pengertian, proses, dan desain penelitian kuantitatif,
Yang ketiga, metode penelitian eksperimen. Yang keempat, metode penelitian survei. Yang lima, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Keenam, instrumen penelitian. Ketujuh, teknik sampling. Kedelapan, teknik analisis data. Dilanjutkan dengan sistematika laporan. Mohon maaf Bu, ini materi akan saya lebih singkat ya dari yang kami kirim. Nanti misalnya akan diperlukan, nanti saya email lagi materinya. Tapi prinsipnya adalah singkatan dari yang telah kami kirim. Yang pertama, konsep dasar metode penelitian kuantitatif. Nah, penelitian di Indonesia itu memiliki standar, yaitu standar nasional penelitian yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi, di mana melalui penelitian diharapkan akan membawa perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang bermutu. Maka sering ada istilah riset university, yaitu perguruan tinggi yang lebih memfokuskan pada penelitian. Kebanyakan di Indonesia masih pada teaching university, dan yang sudah mengarah ke riset university itu jumlahnya belum banyak. Karena untuk bisa riset university, itu program S2 dan S3 itu yang diperbanyak. Nah, standar utama dari penelitian adalah standar hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini memiliki standar yang diharapkan hasil penelitian ini memiliki kebaruan, memiliki manfaat, dan syukur memiliki nilai ekonomi, ya, atau mudahnya hasil penelitian itu laku dijual. Ya. Nah, untuk mencapai hasil yang baik maka perlu standar penilaian terhadap hasil penelitian. Nah, penelitian ini akan didukung oleh 4 pilar, yaitu faktor peneliti. Yang kedua adalah substansi yang diteliti, yaitu standar isi penelitian, ini substansi yang diteliti. Yang ketiga adalah terkait dengan proses pelaksanaan penelitian, ini adalah metodenya, dan perlu didukung oleh sarana dan prasarana penelitian. Nah, yang terkait dengan kita semua, kita bisa meneliti harus sebagai peneliti yang profesional. Nah, melalui webinar ini mudah-mudahan pemahamannya, keterampilan kita dalam meneliti akan menjadi semakin tinggi. Tentang isi adalah terkait dengan substansi yang diteliti. Nah, substansi ini disesuaikan atau relevan dengan program studi masing-masing. Bagi yang bidang bisnis, penelitiannya tentu terkait dengan bisnis, yang sosial terkait dengan sosial, yang pendidikan terkait dengan pendidikan. Nah, ini juga penting mengenai proses penelitian ini terkait dengan metode penelitian. Nah, hari ini kita lebih fokus untuk metode penelitian kuantitatif. Nah, penelitian juga memerlukan sarana prasarana. Dan untuk itu, ya, sebagai dasarnya, maka penelitian harus dikelola dengan baik dan didukung oleh dana. Nah, dari standar ini, hari ini kita memfokuskan pada pembelajaran yang terkait dengan proses, yaitu metode penelitian, agar bisa menjadi peneliti yang baik.
Metode penelitian intinya akan memperoleh data. Bagi yang menggunakan metode kualitatif akan diperoleh data kualitatif yang empiris dan yang interpretif. Nah, ini mungkin nanti pada sesi berikutnya. Pada hari ini ya, kita diskusi atau kita akan memperdalam atau penyegaran terhadap metode kuantitatif. Tentu data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini tentu yang berbentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Data kuantitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam data nominal atau sering disebut sebagai data diskrit. Data nominal ini dari cara memperolehnya dilakukan dengan menghitung. Misalnya jumlah peserta webinar hari ini sekitar 1.300-an ya. Nah, berikutnya data kontinum adalah data yang diperoleh dari pengukuran. Mengukur berarti menggunakan instrumen. Nah, berdasarkan data kontinum ini dapat dikelompokkan satu, data ordinal, data yang berbentuk peringkat atau ranking, data interval, data yang jaraknya sama tapi tidak punya nilai 0 yang absolut. Contohnya data interval yang diperoleh dari instrumen seperti yang menggunakan skala Likert. Dan data rasio, ya, data rasio adalah data yang jaraknya sama dan punya nilai 0 yang absolut. Nah, penelitian itu kalau sudah dapat memperoleh data rasio, maka ini merupakan data yang paling akurat dibandingkan dengan data yang lain. Nah, teman-teman yang saya banggakan, untuk metode kuantitatif, ini data ini betul-betul dipahami sejak menyusun proposal ya. Karena data ini akan terkait dengan statistik yang digunakan. Misalnya hipotesis penelitian yang datanya adalah data nominal dan data ordinal, ini akan dianalisis dengan statistik non-parametris, sedangkan data interval dan rasio akan dianalisis dengan statistik parametris. Teman-teman yang saya hormati, berdasarkan survei yang kami lakukan, jurnal-jurnal penelitian itu lebih banyak dibuat dengan metode kuantitatif ya. Sekitar 60% itu metode kuantitatif dan setelah itu pakai metode kualitatif. Lalu yang pakai mixed method ini masih sedikit. Nah, ini adalah contoh data nominal, ini dihitung jumlahnya 13, sehingga 13 adalah data nominal. Nah, ini data ordinal, ini jaraknya bisa sama dan tidak sama. Dalam hal ini jaraknya tidak sama. Nah, dari data ini dapat diurutkan yang nilai 100, rankingnya 1, nilai 95, rankingnya 2. Jadi yang di bawah garis ini merupakan data ordinal, data yang berbentuk ranking. Contoh data ordinal adalah juara 1, 2, 3, urutan antre 1, 2, 3, eselon 1, 2, 3. Nah, data ordinal itu cirinya nggak punya satuan ya, karena menunjukkan ranking sehingga tidak ada satuannya. Nah, ini ada instrumen ya, yang atas itu adalah termometer, instrumen untuk mengukur suhu. Data yang dihasilkan adalah data interval.
Dan yang di bawah ini adalah instrumen untuk mengukur panjang dan tinggi. Data yang dihasilkan adalah data rasio. Nah, data interval ini jaraknya sama ya, bahkan ada nilai 0, nilai minus ya. Dan contoh data interval tadi adalah data dari pengukuran yang menggunakan termometer. Termometer itu kalau 0 derajat berarti suhu es yang mencair. Penelitian yang menggunakan skala Likert, semantik diferensial, rating scale, ini akan menghasilkan data dengan skala interval. Nah, ini kalau data rasio, ini jaraknya sama dan punya nilai 0. Jadi kalau 0 itu tidak ada apa-apanya. Nah, data rasio ini bisa dibuat penjumlahan, 5 meter tambah 5 meter menjadi 10 meter, bisa dibuat pembagian 100 meter bagi 5 menjadi 20, dan bisa juga dibuat perkalian dan pengurangan. Setiap penelitian ini memiliki kriteria data. Dan kriteria data ini merupakan kualitas dari hasil penelitian. Kriteria data dalam penelitian kuantitatif, yang pertama, bahwa data dalam penelitian kualitatif harus data yang valid. Valid itu menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Ya. Misalnya di objek warnanya kuning dilaporkan merah, berarti itu data tidak valid. Nah, untuk memperoleh data yang valid, maka diperlukan instrumen yang telah teruji validitasnya. Yang kedua adalah data yang reliable atau konsisten atau ajek atau istiqomah. Data yang konsisten adalah data yang memiliki derajat ketetapan. Jadi misalnya responden kemarin menyatakan 50, sekarang 50, besok juga 50, itu artinya data itu konsisten. Data yang konsisten itu cenderung valid, ya. Namun sesuatu yang konsisten belum tentu valid, ya. Misalnya berbohong tapi konsisten, ya. Jadi walaupun konsisten tidak valid karena berbohong. Ya. Lalu kriteria data yang ketiga adalah objektif. Objektif ini data itu disepakati oleh banyak orang. Jadi terjadi interpersonal agreement antar responden terhadap suatu fenomena. Nah, untuk memperoleh data yang valid, maka diperlukan instrumen yang sudah teruji validitasnya. Untuk memperoleh data yang reliable, diperlukan instrumen yang teruji reliabilitasnya, dan untuk memperoleh data yang objektif, maka penelitian menggunakan sampel yang representatif. Nah, penelitian yang diharapkan adalah penelitian yang ketiga. Ya, ketiga itu merupakan gambaran data yang valid dan reliable. Jadi lingkaran merah itu lingkaran kecil itu mengenai yang merah, dan lingkaran kecilnya itu mengelompok. Jadi kalau yang paling kiri ini data tidak valid, tidak reliable. Yang kedua itu data yang reliable tapi tidak valid. Dan yang ketiga data yang reliable dan data yang valid dan reliable. Nah, berbagai penelitian ya
yang saat ini banyak digunakan. Pertama, metodenya adalah metode kuantitatif. Itu ada survei, ada eksperimen, ini yang utama. Tapi ada yang memasukkan ex post facto, bahkan studi kasus, bisa masuk metode kuantitatif. Yang akan kita diskusikan hari ini adalah metode survei dan metode eksperimen sebagai metode kuantitatif. Yang lainnya metode kualitatif ada etnografi, grounded theory, case study, fenomenologi, dan naratif riset. Lalu metode yang terbaru ada mixed method, yaitu merupakan metode kombinasi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, metode ini dipandang yang paling sempurna di antara metode yang lain, karena dengan mixed method itu dalam satu judul penelitian diteliti dengan dua metode sekaligus. Mengenai cara menggabungkannya ada dua, yaitu penggabungan yang sekuensial. Dua metode digunakan secara berurutan. Ya. Yang pertama, sequential explanatory. Metode pertamanya kuantitatif melalui pengukuran. Metode keduanya adalah kualitatif melalui pengamatan. Jadi mengukur dilanjutkan pengamatan. Sequential exploratory adalah metode pertamanya kualitatif melalui pengamatan dilanjutkan pengukuran. Yang kedua, penggabungannya bersifat concurrent. Concurrent ini maksudnya dua metode digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Jadi kalau sequential ini maksudnya serial, jadi berurutan. Kalau concurrent ini dua metode digunakan bersama-sama, sehingga dalam concurrent ini dibagi dua. Concurrent triangulation adalah dua metode digunakan secara bersama-sama, porsinya sama. Jadi kuannya 50%, kualnya 50%. Yang kedua adalah desain yang embedded. Embedded ini campuran antara kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Sehingga nanti ada metode primer dan sekundernya. Nah, dari tiga metode besar ini, hari ini kita fokus pada metode penelitian kuantitatif. Dua, pengertian, proses, dan macam desain penelitian kuantitatif. Nah, ini saya kutipkan dari referensi asing, dari Johnson maupun dari Creswell, yang menyatakan bahwa metode kuantitatif itu intinya adalah fokus on testing theory and hypothesis. Jadi intinya metode kuantitatif itu adalah menguji teori dan bisa juga menguji hipotesis. Nah, sebenarnya istilah utamanya adalah menguji hipotesis. Karena hipotesis itu bisa dibangun dari teori, tapi bisa juga dibangun dari ide, gagasan, atau pemikiran sehingga tersusun menjadi hipotesis. Di bukunya Creswell juga dinyatakan bahwa quantitative research is a means for testing objective theory. Ya. Jadi juga menguji teori yang dinyatakan dalam bentuk hubungan variabel. Ya. Nah, dari variabel ini akan diukur menggunakan instrumen sehingga diperoleh data kuantitatif dan dianalisis dengan statistik. Ya. Jadi itu ya pemahaman kita tentang metode kuantitatif. Intinya
metode untuk mengembangkan ilmu dan teknologi melalui pembuktian. Nah, jadi ilmu itu didasarkan atas pemikiran atau ide, gagasan baru, lalu dibuktikan. Nah, gagasan atau ide kalau dibuktikan dan terbukti, maka akan bisa menjadi teori atau menjadi produk teknologi. Dari definisi yang ada, saya membuat definisi yang sedikit berbeda, di mana metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat rasionalisme. Lebih fokus lagi adalah filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi definisi yang saya buat ini lebih operasional dan mencakup beberapa aspek utama dalam metode kuantitatif. Nah, jadi metode kuantitatif itu filsafatnya adalah filsafat metode kuantitatif itu filsafat rasionalisme dan positivisme. Nah, digunakan yang bersifat bahwa objek yang diteliti itu objek yang teramati atau observable. Jadi metode kuantitatif tidak bisa meneliti yang sifatnya tidak teramati, ya, seperti perasaan, ya, lalu hal-hal yang sifatnya supranatural itu belum bisa diteliti dengan kuantitatif. Yang kedua adalah terukur, ya. Jadi objek yang diteliti, teramati, terukur, dan sifat objek adalah kausal. Kausal itu maksudnya gejala dalam penelitian kuantitatif adalah gejala yang bersifat sebab dan akibat. Maka judul penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan kalimat pengaruh, ya. Atau dengan bahasa lain, tapi intinya adalah sifatnya pengaruh. Karena asumsinya gejala itu ada sebab dan ada akibat. Yang keempat, bahwa penelitian kuantitatif mengusahakan data itu adalah objektif. Maka peneliti tidak berinteraksi dengan responden. Itu untuk menjaga objektivitasnya. Dan peneliti kuantitatif berpandangan bahwa setiap objek itu dapat dikelompokkan, dapat diklasifikasikan ke dalam variabel penelitian. Jadi prinsipnya metode kuantitatif filsafatnya adalah filsafat rasionalisme, positivisme yang memiliki ciri bahwa yang diteliti harus teramati, yang diteliti harus dapat diukur dengan instrumen, gejalanya bersifat kausal, penelitiannya harus objektif, serta dapat meneliti yang terkait dengan variabel penelitian. Jadi metode kuantitatif melakukan pengukuran. Ya. Mengukur berarti menggunakan instrumen penelitian. Nah, data hasil pengukuran ya digunakan untuk membuktikan hipotesis. Nah, ada 3 level hipotesis, yaitu hipotesis yang dibangun dari teori yang sudah ada. Maka levelnya adalah hipotesis yang aplikatif, yaitu penerapan.
Kedua, hipotesis yang disusun dari teori yang sudah ada, tapi juga sebagian pemikiran baru. Berarti ini ada aspek inovatifnya. Inovatif adalah pemikiran baru. Yang ketiga adalah hipotesis yang kreatif. Hipotesis yang semuanya didasarkan atas pemikiran baru. Ini inti langkah-langkah dari metode kuantitatif. Selama ini setiap penelitian berangkat dengan adanya permasalahan. Permasalahan itu sering ditulis di bab 1 ya, di pendahuluan, di mana di pendahuluan itu dikemukakan latar belakang masalah. Yang dikemukakan dalam masalah adalah masalah variabel dependent. Ya. Jadi variabel akibatnya yang dikemukakan. Lalu latar belakang masalah adalah mengemukakan variabel-variabel lain yang terkait dengan variabel dependent. Jadi di sini semua masalah yang terkait dengan variabel dependent dikemukakan. Lalu batasan masalah adalah karena tidak semua variabel yang diidentifikasikan itu dapat diteliti, maka peneliti membuat batasan masalah. Batasan masalah ini mengambil sebagian dari yang telah diidentifikasikan. Selanjutnya dibuatlah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, rumusan masalah ini merupakan titik tolak untuk seluruh aktivitas dalam penelitian. Berdasarkan rumusan masalah akan ditentukan teori yang dipakai, akan dirumuskan hipotesis, akan dipilih metode yang tepat, sebagai dasar untuk mendeskripsikan hasil penelitian, bahkan kesimpulan itu juga didasarkan pada rumusan masalah. Nah, masalah itu sebelum dijawab di lapangan, maka perlu dikaji dulu dengan teori ya. Jadi supaya peneliti itu memahami apa yang diteliti. Itu dengan teori. Kalau peneliti nggak punya teori, ibarat berjalan malam, nggak pakai lampu, sehingga peneliti akan menjadi tidak tahu tentang objek yang diteliti. Maka itulah perlunya teori. Melalui teori akan memandu peneliti untuk mengetahui apa yang diteliti. Nah, dengan teori ini secara lebih spesifik digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori. Nah, setelah hipotesis ini dirumuskan, lalu akan dibuktikan, maka peneliti memilih desain penelitian. Desain ini bisa pakai survei atau eksperimen. Dalam survei sendiri akan dapat dibangun beberapa desain dalam bentuk bermacam-macam hubungan variabel. Nah, berdasarkan desain penelitian, peneliti menetapkan populasi. Populasi ini adalah keseluruhan objek, ya, keseluruhan objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan nanti ditarik kesimpulannya. Jadi populasi ini pasti mengandung jumlah dan juga mengandung sifat-sifat. Ya. Nah, bersamaan dengan menentukan populasi, peneliti mengembangkan instrumen. Instrumen adalah alat ukur penelitian
untuk mengukur nilai variabel. Kalau populasinya banyak, maka peneliti menggunakan sampel. Dalam metode kuantitatif, sampel yang diambil adalah sampel yang random, ya, bukan purposive, bukan snowball, tapi sampelnya adalah random. Instrumen sebelum digunakan untuk mengukur, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen untuk metode kuantitatif itu ada dua, yaitu berupa tes. Tes itu jawabannya adalah benar salah. Dan yang kedua berbentuk kuesioner tertutup, di mana kuesioner ini sifatnya menggali persepsi, sikap, dan pendapat ya, dari responden tentang fenomena, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, setelah data terkumpul ya dalam pengumpulan data, maka data akan dianalisis. Analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk membuktikan hipotesis. Nah, berdasarkan analisis data, ini terbukti atau tidak terbukti hipotesisnya, maka selanjutnya dibuat ke dalam bentuk hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu isinya adalah jawaban terhadap rumusan masalah dan juga hasil pengujian hipotesis. Nah, setelah itu akan dibuat menjadi kesimpulan dan peneliti wajib memberikan saran atas hasil penelitian. Nah, langkah-langkah ini sekaligus dapat disusun ke dalam bab dalam penelitian. Jadi untuk kotak pertama ini bab 1, ya, itu diakhiri dengan adanya rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, lalu ada teori, landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, teori itu fungsinya 3. Satu, untuk menjelaskan, mendefinisikan variabel yang diteliti sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan instrumen. Yang kedua adalah untuk prediksi, yaitu membuat hipotesis. Nah, inti metode kuantitatif ya di bab 3 ini. Ya. Jadi ada desain penelitian, ada populasi dan sampel, ada instrumen dan pengujiannya, ada pengumpulan data, ada analisis data. Ya. Ini terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Bapak Ibu, bab 1 tadi kami sampaikan bahwa untuk bab 1 itu ada identifikasi masalah, yaitu yang dikemukakan adalah masalah yang terkait dengan variabel dependen. Ya. Jadi masalah variabel dependen, variabel akibat. Nah, lalu identifikasi masalah ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan variabel dependen itu ada masalah. Nah, peneliti lebih baik mengidentifikasikan seluruh masalah. Ya. Nah, dalam hal ini diidentifikasikan ada 6. Ya. 6 identifikasi masalah ini yang diduga menyebabkan terjadinya masalah dalam variabel dependen. Nah, batasan masalah dari 6 masalah ini, maka peneliti membatasi hanya 2 saja. Ya, jadi hanya 2 yang terkait dengan variabel dependen. Setelah batasan masalah, maka dibuatlah rumusan masalah. Ya. Jadi ini pola pikir di ya.
untuk menuliskannya, karena peneliti harus betul-betul menunjukkan adanya gap antara yang diharapkan dengan yang terjadi, dan selanjutnya dibuatlah suatu research question atau pertanyaan penelitian. Jadi kalau dibuat yang lebih rinci, latar belakang masalah berisi masalah variabel dependen ditunjukkan dengan data. Ya, jadi datanya diharapkan data kuantitatif yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, identifikasi masalah adalah semua masalah yang terkait dengan variabel dependen perlu diidentifikasikan. Yang ketiga, batasan masalah, memilih sebagian masalah yang telah diidentifikasikan, lalu dibuatlah rumusan masalah. Lalu judul penelitian gimana? Ya, ternyata judul penelitian kuantitatif itu tidak di awal dibuatnya, justru setelah melakukan pembatasan masalah, baru dibuat ke dalam judul penelitian. Jadi judul ini sudah pembatasan masalah. Nah, menurut John Dewey menyatakan bahwa a problem well defined is a problem well solved. Artinya apa? Bila masalah penelitian itu sudah jelas, ya, masalahnya sudah jelas, yang betul-betul masalah, maka pekerjaan untuk pemecahan masalah 50% sudah selesai. Atau mudahnya, kalau judul penelitian serta rumusan masalah sudah disetujui pembimbing atau sudah jelas, maka pekerjaan penelitian 50% sudah selesai. Maka peneliti harus betul-betul menunjukkan adanya masalah. Tapi sekarang juga ada pemikiran baru bahwa penelitian tidak harus berangkat dari masalah, tapi bisa berangkat dari potensi. Kalau berangkat dari masalah itu cenderung memecahkan masalah, tapi kalau berangkat dari potensi akan memiliki nilai tambah, ya. Misalnya di Cirebon ini ada potensi budaya, potensi geografis sebagai kota yang dilewati dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya, sehingga memiliki potensi untuk dilewati orang. Nah, dari potensi itu dapat diteliti, dapatkah dikembangkan menjadi kota pariwisata, kota untuk bisnis, ya, kota untuk pelayanan. Nah, itu adalah penelitian yang berangkat dari potensi. Nah, setiap penelitian itu tadi bisa berangkat dari masalah, dan menurut Stoner sumber masalah itu ada 4. 1, ya, suatu masalah timbul karena terjadi beda pengalaman. Ya, seperti contoh, waktu itu kita kegiatannya semuanya adalah tatap muka, lalu sekarang kita menggunakan daring atau berbasis IT, sehingga masyarakat akan banyak masalah, ya. Karena semuanya tidak lagi manual. Nah, yang paling banyak masalah itu karena yang kedua, yaitu ada penyimpangan, ya, deviasi. Paling enggak ada 3 penyimpangan, ya, penyimpangan dari teori, bahwa yang terjadi itu menyimpang dari teori yang ada. Terus yang kedua, menyimpang dari aturan. Aturannya A, kok yang terjadi B. Ketiga, menyimpang dari perencanaan. Rencananya C, yang terjadi adalah D. Ya. Jadi tiga penyimpangan itu yang kebanyakan sebagai dasar untuk melihat masalah.
Masalah juga timbul karena adanya kompetitor. Ya. Dulu-dulu ya bisnis-bisnis, industri itu menjadi tenang saja, tapi begitu ada kompetitor, ya sehingga menjadi muncul masalah. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu pada gulung tikar karena aspek kompetisi. Ya, karena perusahaan-perusahaan kita menjadi tidak efisien, karena tidak efisien maka harga jualnya mahal, karena harga jualnya mahal sehingga kalah dengan yang lain. Keempat, ada pengaduan. Nah, suatu layanan yang tadinya tenang-tenang, begitu muncul pengaduan di media massa, sehingga akan timbul menjadi masalah. Ya, misalnya tentang layanan rumah sakit, layanan kesehatan, layanan listrik, layanan telepon, ya, itu akan muncul masalah kalau adanya pengaduan. Ya. Jadi sumber masalah paling enggak ada 4 berikut. Nah, metode kuantitatif ini tadi disampaikan, ya, ada metode eksperimen, metode survei, metode ex post facto, dan metode case study. Yang akan saya sampaikan 2 hal, yaitu metode eksperimen dan survei. Nah, sekarang terkait dengan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen itu metode kuantitatif, ya, terutama untuk membuktikan perlakuan. Ya. Perlakuan itu bisa berupa teori, bisa berupa barang yang dicoba, bisa juga berupa pemikiran-pemikiran baru yang akan dibuktikan melalui percobaan. Jadi sebenarnya ilmu itu akan lebih akurat kalau dibangun dengan eksperimen. Dilakukan pengujian melalui percobaan. Ya. Karena dengan eksperimen itu akan diperoleh data yang real, bukan hanya persepsi. Ya. Jadi sering kalau persepsi dengan data yang sesungguhnya itu sering berbeda. Nah, dalam metode eksperimen ini terdapat beberapa desain, yaitu pre-experimental design. Ini namanya pre, berarti belum true eksperimen. Ya. Jadi ada pre, ada true, ada faktorial, dan ada quasi eksperimen. Nah, desain mana yang akan dipakai tergantung pada tujuan, tergantung pada permasalahan, dan juga tergantung pada biaya yang disiapkan. Ya, yang termasuk pada pre-experimental design adalah one shot case study. Jadi eksperimen ini intinya adalah melakukan percobaan. Nah, yang dicoba itu sering disebut dengan treatment. One shot case study seperti webinar hari ini, kita melakukan webinar melalui link Zoom, ya, kita lakukan. Setelah itu nanti kita ukur hasilnya. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa mengetahui pengaruh, ya, karena tidak tahu sebelumnya. Maka dikembangkan yang disebut dengan one group pre-test post-test. Test post-test. Jadi ada kelompok itu mau dicobakan, tapi sebelumnya di pretest dulu untuk melihat kondisi awal. Lalu ada perlakuan, lalu ada pengukuran. Sebagai contoh, akan mencoba tentang kemasan barang. Ya. Sekarang ini kita lihat kan kemasan barang itu bagus-bagus, walaupun isinya mungkin tidak sebagus kemasannya. Maksudnya adalah untuk menilai penjualan, keuntungan. Jadi misalnya kemasannya lama, jumlah yang terjual 100. Setelah dengan kemasan baru yang terjual 500. Jadi pengaruh kemasan barang
500 dibandingkan dengan 100. Kalau intake group comparison ini dua kelompok, yaitu ada kelompok eksperimen yang diberi treatment, lalu kelompok kontrol tidak diberi treatment. Lalu pengaruh treatment membandingkan O1 dan O2. Ya. Dalam penelitian dilatih tidak mengambil sampel secara random. Penelitian tindakan dipakai semua. Atau dari 10 kelas itu diambil 2 kelas tapi tidak random. Ya. Jadi untuk pre-experimental design sering populasi sama dengan sampel atau sampelnya tidak diambil secara random. Nah, jadi bagaimana cara menghitung pengaruhan grup pretest post-test? Di mana Engine score itu rumusnya adalah nilai post-test maksimum dikurangi pretest. Misalnya sebelum treatment nilainya 58. Ya. Nah, menghitung pengaruhnya bukan hitung dalam rumus skin score, yaitu 74 ini adalah post-testnya, 58 itu pretest, lalu 100 itu skor maksimum dikurangi pretest, sehingga nilainya menjadi 0,38. Jadi di sini pengaruh treatment sebesar 38%. Ya. Ini cara menghitung pengaruh dalam mental design khusus untuk one group pretest post-test. Izin, Prof. Bagaimana kalau ini sifatnya? 15 menit lagi untuk waktu penjelasannya, Prof. Ya, jadi kalau ini membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ya caranya sama, hanya kali ini dalam dua kelompok yang dibandingkan. Nah, model yang lain itu intinya ya sampel sehingga analisis datanya menggunakan statistik parametris dan di sini nanti hasilnya dapat digeneralisasikan. Lain ada populasi, ada sampel dan untuk menguji pengaruhnya ya ini bikin skor. Yang kedua juga pakai rumus t-test atau menguji signifikansi pengaruh. Nah, untuk yang merupakan metode penelitian yang sikap dan pendapat dari responden. Sehingga data penelitian ya, jadi bukan real. Walaupun ini persepsi, kalau persepsinya itu objektif, maka dapat diyakini bahwa data itu menjadi data yang objektif. Nah, dilakukan pada populasi. Nah, karena populasi besar, peneliti menggunakan sampel. Yang diteliti ini adalah sampelnya, dan sampel ini akan diberlakukan ke populasi, namanya generalisasi. Ya. Nah, karena data untuk generalisasi ini adalah sampel yang jumlahnya lebih kecil dari populasi, maka dalam membuat generalisasi, ya, kalau tidak ingin terjadi kesalahan generalisasi, maka gunakan sampel total. Sampel total itu seluruh populasi digunakan menjadi sampel. Nah, level penelitian survei bisa deskriptif, komparatif, asosiatif, komparatif asosiatif, serta struktural atau model jalur dan structure equation model, model persamaan struktural. Nah, umumnya tadi sudah disampaikan bahwa dalam penelitian kuantitatif ada variabel independen sebagai variabel penyebab dan variabel dependen sebagai akibat. Tapi pengaruh X terhadap Y ini bisa diperkuat atau diperlemah dengan variabel moderator. Ya, misalnya hubungan suami istri akan semakin akrab kalau mobilnya baru atau gajinya bertambah sehingga menjadi akrab. Tapi hubungan suami istri bisa menjadi renggang kalau ada faktor lain. Ya. Jadi di sini ada variabel moderator dan variabel intervening. Nah, level penelitian untuk survei tadi sudah disinggung, yaitu deskriptif kuantitatif. Ini penelitian yang mengukur nilai variabel secara mandiri, tidak dibandingkan dan tidak dibuat hubungan. Yang kedua adalah penelitian yang membandingkan. Membandingkan itu variabelnya sama, tapi dilakukan pada sampel yang berbeda. Nah, secara statistik ada komparatif dua sampel, misalnya datanya interval dan rasio, diuji dengan t-test, dan kalau lebih dari dua sampel,
Datanya interval dan rasio diuji dengan analisis varian. Selanjutnya kalau hubungan ada yang univariabel, hanya satu dengan korelasi dan regresi sederhana. Sedangkan kalau bentuk hubungannya itu multivariabel atau multivariat, analisisnya dengan korelasi dan regresi ganda. Kalau komparatif asosiatif ada uji sendiri, yaitu uji untuk membandingkan signifikansi pengaruh. Jadi perbedaan 4 dan 2, kalau 2 itu yang dibandingkan rata-rata, kalau 4 itu yang dibandingkan adalah pengaruh. Nah, saat ini penelitian survei yang dianggap paling sulit kalau sudah dilakukan dengan analisis jalur atau dengan SEM, Structure Equation Model. Jadi kalau diurutkan nomor 1 dan 2A, ini adalah penelitian nomor 1, 2A, 2B, ini penelitian untuk S1, lalu 3 dan 3B, ini penelitian untuk S2, dan yang 5 ini penelitian untuk doktor atau S3. Nah, kalau dibuat levelnya, penelitian itu deskriptif, komparatif, sampai struktural, lalu tingkat keilmuannya, aplikasi, inovasi, invensi. Aplikasi itu level S1, inovasi level S2, dan invensi level S3. Ini contoh penelitian deskriptif yang menilai atau membuktikan nilai satu variabel X, Y, Z. Nah, kalau ini penelitian yang membandingkan nilai X1 dan X2, ini 2 sampel, dan penelitian yang membandingkan 3 sampel, X1 banding X2, Y1 banding Y2, dan banding Y3. Lalu penelitian yang sifatnya hubungan, ya ada hubungan yang simetris, ya kedua variabel itu munculnya bersama-sama X dan Y, tapi bukan sebab akibat. Hubungan yang kedua adalah hubungan kausal. Di sini ada sebab dan ada akibat. Jadi independen-dependen. Kalau yang bawah ini tidak ada independen-dependen. Lalu hubungan yang saling mempengaruhi atau sering disebut dengan hubungan yang resiprokal. Ya, jadi beberapa bentuk hubungan dalam penelitian survei ini adalah hubungan X dengan Y. Kalau penelitian dengan judul ini, maka riset question-nya seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, seberapa besar hubungan X dengan Y. Analisisnya dengan korelasi sederhana. Nah, tapi kalau judulnya pakai pengaruh, ya, riset question-nya seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Kalau ini analisisnya adalah korelasi, dilanjutkan dengan R kuadrat, ini faktor pengaruh, dilanjutkan dengan regresi, ini untuk prediksi. Jadi kalau hubungan hanya dihitung R, tapi kalau pengaruh dihitung R kuadrat dan juga dihitung persamaan regresi. Regresi itu intinya adalah prediksi. Kalau X ditingkatkan, seberapa tinggi Y akan meningkat. Itu kalau hubungan positif. Nah, ini model lain adalah 3 variabel, yaitu independennya 2, dependennya 1. Nah, ini setelah dihitung, X1Y korelasinya 0,4, X2Y korelasinya 0,70, X1, X2 korelasinya 0,75. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, lalu selanjutnya gimana? Nah, berdasarkan hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan saran.
Karena X2 itu yang pengaruhnya lebih tinggi, maka saran yang utama adalah meningkatkan X2, baru meningkatkan X1. Tapi ternyata X2 dan X1 ini hubungannya lebih tinggi. Sehingga sarannya kalau X2 bersama-sama dengan X1 ditingkatkan, maka pengaruhnya akan lebih besar kalau dibandingkan meningkatkan X2 ke Y atau X1 ke Y. Ini ya, dalam menginterpretasi terhadap hasil penelitian. Nah, desain yang lain ada yang 4 variabel. Kalau S2 itu minimal 4 variabel seperti ini. Bisa juga ini ada variabel yang belum dikenal, jadi ada aspek inovasinya. Nah, jadi yang ditanda tanya ini merupakan variabel baru, di sini ada nilai inovasinya. Ini semuanya belum dikenal, sehingga semuanya pemikiran baru. Kalau ini 5 variabel, ini variabel 3, independen, dependen 2, ini lebih rumit dari yang pertama. Kalau ini variabel independennya 1, dependennya yang banyak, ini sering disebut sebagai multivariat. Ada juga korelasi kanonik, yaitu korelasi himpunan, ya. Ini jarang juga diteliti oleh para mahasiswa. Ini membandingkan pengaruh R1 dan R2 lebih besar mana. Ya. Contohnya vaksin yang diberikan di kota dengan yang diberikan di desa, lebih tinggi mana pengaruhnya terhadap tertularnya penyakit COVID-19. Nah, ini hubungan yang baru disebut hubungan jalur, ya. Karena ada jalur X1 menuju Y, ini jalur langsung, dan ada jalur yang tidak langsung, X1 untuk Y harus lewat X2. Jadi kalau model ini penelitian bertujuan satu menguji model, ya, menguji model. Yang kedua mencari pengaruh langsung tidak langsung, dan ketiga mencari pengaruh per variabel. Nah, ini teori PET-nya, di mana intinya PET analisis atau SEM itu berguna untuk to test the fit of hypothetical model. Ya. Jadi menguji hipotesis yang berupa model, juga mencari pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi hubungan jalur, ya, yang diuji adalah menguji hubungan variabel, lalu mencari pengaruh langsung tidak langsung, dan menguji pengaruh per variabel. Contohnya ini, ya. Ini adalah bentuk hubungan jalur. Nah, ketentuannya suatu hipotesis model terbukti kalau koefisien jalur ini tidak ada yang di bawah 0,05. Ternyata X2 ke Y itu nilainya 0,03 atau di bawah 0,05. Sehingga hipotesis tidak terbukti. Sehingga yang terbukti adalah model yang seperti ini. Ya. Seperti ini. Bagaimana memberikan saran Y supaya meningkat? Berdasarkan hasil penelitian ini, sarannya adalah meningkatkan Y langsung ke X, karena ini koefisien jalurnya lebih besar. Tapi bisa juga meningkatkan X yang tidak langsung, tapi harus lewat X3. Jadi peningkatannya ini bisa langsung ke Y atau lewat X3.
Nah, untuk X2 ternyata tidak bisa langsung ke Y, tapi harus lewat X3. Karena X2 ke Y tidak ada jalurnya. Nah, penelitian-penelitian yang levelnya tinggi dan bisa masuk ke jurnal adalah penelitian-penelitian yang sifatnya PET analysis atau SEM, di mana analisisnya langsung menggunakan aplikasi seperti LISREL, AMOS, atau PLS. Nah, demikian Ibu Moderator, ya ini baru seperempatnya ya. Tapi di slide banyak yang saya kemukakan setelah ini adalah penggunaan teori, lalu instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, lalu membuat laporan penelitian. Ya. Karena mungkin waktunya terbatas, sehingga mohon maaf kalau semuanya tidak saya sampaikan secara lebih detail, namun yang mendasar tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih banyak Profesor Dr. Sugiono. Yang luar biasa, kita beli upload sekali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Betapa ilmu yang begitu luar biasa ya disampaikan oleh Profesor pada sore hari ini, dan sedikit kita simpulkan bahwa metode kuantitatif itu sebagai metode penelitian yang bersifat rasional ya, dan sifatnya juga positivisme ya, positivism, menggunakan instrumen dalam penelitiannya atau pengukurannya, menggunakan analisis kuantitatif dan menguji hipotesis seperti itu. Tadi sudah ada beberapa lagi materi-materi yang tentunya yang terkadang tidak kita ketahui seperti itu sudah disampaikan oleh Prof tadi tentunya. Nah, Prof di sini ada beberapa partisipan ya yang sudah memberikan pertanyaan. Teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan lewat chat, kemudian nanti akan dirangkum oleh panitia ataupun nanti akan kita sampaikan sesuai dengan kriteria, maksudnya itu apakah nanti akan kita acak atau urutan. Tentunya di sini kita sepakati kalau nanti secara berurutan takutnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu. Tetapi di sini akan kita random teman-teman semua ya, akan kita bagi dua part untuk sesi tanya jawab. Yang pertama akan kita ajukan dengan 3 pertanyaan yang langsung akan dijawab oleh Prof. Sugiono. Dengan tipikal pertanyaan tentunya nanti yang berbeda, yang dengan tingkatan yang berbeda. Karena alhamdulillah hari ini Prof, penggemar Prof ini banyak sekali, ini 1.530 kalau dari saya. Stadion. Kok berhenti, Bu? Punten Ibu, suaranya nggak kedengeran. Apakah kedengaran? Sudah kedengaran? Sudah, Ibu. Oke, sudah? Untuk pertanyaan pertama, tadi diwakili oleh Bapak Heri Mudra dari IAIN Kerinci Jambi. Apakah masih ada beliau dengan pertanyaan seperti ini, Prof? Saya sedang menulis proposal disertasi. Jelas suara saya, Mbak Amel? Jelas suara saya, Mbak Amel? Jelas, Ibu. Saya sedang menulis proposal disertasi dengan desain exploratory mixed method. Rencana populasi adalah mahasiswa bahasa Inggris dengan tingkat akhir pada seluruh kampus dan swasta di Provinsi Jambi. Pertanyaannya, Prof, bagaimanakah cara memilih sampel untuk survei tersebut? Apakah kita boleh mengadopsi kuesioner peneliti sebelumnya dengan mengubah beberapa kata pada item kuesioner? Apakah butuh saya ulang, Prof? Tadi yang apa itu metodenya apa? Metodenya itu adalah
exploratory mixed method. Ya. Exploratory ya. Mixed method, ya. Rencana komposisinya itu adalah seluruh mahasiswa di Provinsi Jambi. Saya ulang pertanyaannya, Prof. Bagaimanakah cara memilih sampelnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kita boleh mengadopsi kuesioner penelitian yang sudah ada dengan mengubah beberapa kata, tentunya disesuaikan dengan tema yang maksudnya, Prof. Seperti itu, Prof, untuk pertanyaan dari Bapak Heri Mudra dari IAIN Jambi. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertama, kita harus tahu indikator disertasi ya. Nah, indikator disertasi ini tertera di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI level 9 ya. KKNI level 9. Nah, dalam level 9 itu disertasi itu indikatornya adalah levelnya menciptakan. Menciptakan itu membuat sesuatu yang belum pernah ada. Jadi, kalau instrumen mengadopsi itu namanya enggak menciptakan, ya. Karena di KKNI level 9 dinyatakan bahwa penelitian itu merupakan karya kreatif, original, dan teruji. Nah, kalau mengadopsi berarti tidak original, ya. Kalau mengadopsi berarti juga sifatnya tidak kreasi. Maka untuk level disertasi itu instrumennya harus membuat sendiri, ya, tidak mengadopsi tapi menciptakan sendiri. Itu dari segi instrumennya. Nah, ini kan yang nggak jelas itu dalam mixed method kan paling nggak tadi ada 4 desain ya, ada yang sekuensial. Nah, sekuensial itu sekuensial exploratory atau sekuensial explanatory. Kalau sekuensial exploratory berarti metode pertamanya adalah metode kualitatif. Nah, kalau metode kualitatif maka sampelnya adalah purposive dan snowball. Dipilih ya, dipilih. Karena tahap eksploratory adalah untuk menemukan, ya. Paling enggak kalau disertasi itu melalui eksploratory minimal menemukan. Nah, lalu tahap kedua adalah kuantitatif. Nah, temuan itu diuji dengan metode kuantitatif. Kalau kuantitatif sampelnya adalah random, ya. Ya tergantung apakah mau menggunakan simple random sampling atau stratified random atau area random, ya. Jadi ini terkait dengan metode. Memang untuk S3 itu cocoknya adalah mixed method. Menemukan sekaligus membuktikan. Untuk menemukan tadi pakai metode kualitatif, sampelnya purposive dan snowball, dan metode kuantitatif sampelnya adalah istilahnya pakai sampel random atau probability sampling. Nah, penelitian yang menggunakan instrumen adalah penelitian yang menguji hipotesis tadi. Nah, tapi instrumen untuk sequential exploratory, instrumen itu dibangun dari data lapangan, bukan dari teori ya. Jadi berdasarkan data lapangan itu ada komponen-komponen apa sebagai indikator dari setiap variabel yang ditemukan. Ya. Oleh karena itu, instrumen dalam mixed method sequential exploratory bukan dibangun dari teori, tapi dibangun dari
fakta-fakta yang di lapangan. Ya, jadi kalau itu dua pertanyaan tadi dijawab, maka ada sampel untuk kualitatif, sampel untuk kuantitatif. Nah, instrumen yang dibangun tidak boleh kalau hanya mengadopsi, tapi harus membuat sendiri. Gitu ya, Bu Leni. Terima kasih. Yap. Terima kasih, Prof. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua ya, Prof ya. 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 Tentunya ada banyak sekali teman-teman atau Bapak Ibu semua yang di sini mengajukan pertanyaan dengan variatif pertanyaan. Ada yang dasar seperti itu, mungkin nanti teman-teman yang mungkin pertanyaan dasar yang menanyakan tentang latar belakang dan lain sebagainya, mungkin akan kita batasin dulu ya teman-teman semua, karena kita mungkin mengarah lebih mengerucut kepada yang penelitian kuantitatifnya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ini awam, tetapi walaupun awam dan menjadi terkadang bingung juga seperti itu untuk yang penulis-penulis yang teman-teman yang menulis artikel biasanya. Adakah bahasa lain dari kata pengaruh katanya Prof untuk menggambarkan penelitian kuantitatif seperti itu? Karena kalau misalnya kita menulis atau meneliti metode kuantitatif selalu didahului dengan kata pengaruh. Nanti menulis lagi pengaruh lagi. 10 tulisan dengan 10 pengaruh gitu. Nah, ini adakah bahasa lain atau kata lain yang bisa menggambarkan penelitian kuantitatif dengan tidak dengan diikuti dengan kata pengaruh seperti itu, Prof? Silakan, Prof. Mohon bantuannya untuk dijawab. Ya, tadi kan disampaikan ya. Salah satu ciri dari penelitian kuantitatif adalah bahwa segala sesuatu itu ada karena ada penyebabnya. Ya. Ya, karena ada penyebabnya, ya metode kuantitatif itu intinya adalah mencari pengaruh independen dan dependen. Sehingga yang dipermasalahkan jangan pengaruhnya, tapi yang dipermasalahkan adalah kebaruannya ya, kebaruan yang diteliti ya. Walaupun sama-sama pakai kata pengaruh, tapi kalau ini merupakan suatu yang baru, yang belum pernah ada, tentu itu apakah putus ya? Ya. Ini putus enggak? Masih Tidak, dengar? Masih tidak ya? Dengar, Ya. Prof. Ya. Jadi inti metode kuantitatif adalah pengaruh dan yang diutamakan adalah kebaruan originalitas dari suatu pengaruh ya. Namun memang ada bahasa-bahasa yang membuat bosan karena pengaruh-pengaruh sehingga kata pengaruh diganti dengan faktor determinan ya. Faktor determinan yang membentuk kinerja pegawai. Itu salah satu menghindari kata pengaruh. Atau juga hanya ditulis variabel dependennya di judul, tapi di dalamnya intinya juga pengaruh. Misalnya produktivitas perusahaan. Itu judulnya seperti itu ya. Lalu di latar belakang masalah, produktivitas itu telah ditetapkan faktor-faktor pengaruhnya. Misalnya pengaruh mesin, pengaruh kompetensi, ya, pengaruh sistem kerja terhadap produktivitas. Nah itu nggak nampak di judul, tapi nampaknya di dalam. Ya. Jadi dari segi substansinya memang harus mencari pengaruh dan akan lebih baik pengaruh yang akan diteliti adalah pengaruh yang sesuatu yang baru, ya, pemikiran baru. Tapi bisa juga saja, ya, bisa juga untuk menghindari kata pengaruh, ya, di judulnya nggak perlu dikasih variabel, tapi dinyatakan di depan. Teman saya disertasinya hanya satu kata, yaitu magang. Katanya satu kata magang, tapi di dalamnya berisi pengaruh-pengaruh yang menyebabkan magang itu menjadi efektif. Nah, ini juga
menghindari kata pengaruh yang ada di judul, tapi isinya adalah di dalam. Jadi metode kuantitatif ini sebenarnya karena pemikiran baru. Hampir semua produk teknologi adalah dari pemikiran, ya, bukan digali secara kualitatif, ya. Ya intinya ya pengaruh-pengaruh itu, pengaruh X terhadap Y memunculkan apa, pengaruh ini memunculkan apa, karena akhirnya menjadi suatu produk teknologi, ya, dibangun dari pemikiran, tidak dieksplorasi. Nggak mungkin kan kita mengeksplorasi kok menemukan handphone, kan handphone itu dibuat dengan pemikiran. Itu ya Bu Leni. Terima kasih Prof. Nah, untuk dosen-dosen semuanya, ya rekan dosen, asal mahasiswa, jadi tidak boleh mengangkat judul skripsi mahasiswa ini ya Prof ya. Ya. Ini pengaruh udah terlalu banyak ini. Nah, Ya. ini fenomena yang terjadi nih Prof. Jadi belum Ya. apa-apa mahasiswa dekat. Nggak boleh ambil pengaruh-pengaruh. Nah, ini sudah dijelaskan sama Prof bahwa tergantung unsur yang kita teliti. Apakah kebaharuan, apakah kebutuhan, ataupun permasalahan yang terjadi. Seperti itu ya Prof ya. Oke. Suara saya apakah terdengar Mbak Amel? Kedengaran Ibu. Oke. Ya, kita Tapi ya. suaranya lebih bagus Bu Oh, Amel ya. tuh. Kenapa? Ya, Itu beda tempat ya. Menggunakan Ya silakan. Kalau seperti ini kedengaran Mbak Amel lebih jelas? Lebih jelas Ibu. Oke, terima kasih. Berarti tadi headset saya yang bermasalah ya. Oke, selanjutnya dari Jambi kita menuju ke Kalimantan Barat. Ini katanya dia alumni dari UN-nya Prof. Chandra Fauzi. Beliau menanyakan, mohon maaf untuk pertanyaan yang pertama kami cut Pak Chandra karena terlalu spesifik ke bahasa Inggris seperti itu ya. Kita ambil yang kedua, data penelitian deskriptif atau data persepsi cenderung tidak tersebar normal distribusinya. Saya ulang, data penelitian deskriptif atau data persepsi cenderung tidak tersebar normal distribusinya. Mohon untuk dijelaskan, Prof, apa yang dimaksud dengan data persepsi tidak tersebar normal? Dan apakah memang cenderung data persepsi tidak terdistribusi normal? Silakan izin untuk dijawab, Prof. Ya. Untuk dijelaskan. Normal itu kan bervariasi ya. Nah, bervariasi itu membentuk kurva di mana di bawah rata-rata dan di atas rata-rata jumlahnya itu sama dan bervariasi ya. Jadi kalau sesuatu itu enggak normal, itu satu, terjadi kesalahan instrumen ya. Misalnya gini, membuat soal yang mudah itu datanya enggak akan normal karena semua bisa mengerjakan. Berarti kan enggak normal. Membuat instrumen yang sangat sulit itu datanya juga enggak normal karena semua tidak mengerjakan. Maka instrumen itu harus dibangun yang memiliki ciri khas dapat diisi oleh responden yang tidak normal itu. Jadi instrumennya harus teruji validitas dan reliabilitasnya, ya itu syarat pertama. Terus kedua, sampelnya harus random. Kalau sampelnya purposif, misalnya diberikan orang pinter semua, itu pasti nggak normal, ya. Maka syarat untuk normal satu, instrumennya harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Kedua, sampelnya itu harus random. Yang ketiga, cara mengumpulkan data dalam kondisi yang wajar. Ya. Kalau saat mengumpulkan data sedang dalam keadaan lapar, ya responden tentu nggak akan normal dalam memberikan isi, lalu dengan cepat-cepat semua terisi, yaitu yang menyebabkan tidak normal ya. Jadi misalnya ada dosen atau guru mengetes atau ujian di satu kelas yang jumlahnya 30. Dari siswa atau mahasiswa 30 orang, itu hasil ujian kok semuanya dapat nilai A. Berarti kan itu nggak normal. Nah, nggak normal itu mungkin gurunya yang nggak normal. Kenapa guru nggak normal? Karena tidak bisa membuat instrumen yang valid. Kedua, ujian tidak diawasi. Yang ketiga, koreksinya juga tidak benar, sehingga mengakibatkan data itu menjadi tidak normal.
Jadi asumsinya begini, 30 orang itu bervariasi, kok hasilnya sama, ya. Berarti kan yang nggak normal adalah yang meneliti atau dosennya atau gurunya, ya. 30 orang itu pasti kemampuannya beda-beda, kok diberi nilai sama, ya. Berarti itu kan yang nggak normal adalah instrumen serta cara mengumpulkan data. Itu ya Bu ya, makasih. Oke, nah seperti itu mungkin ya Pak Chandra ya yang dari Kalimantan Barat tadi ya, kalau tidak salah. Nah, jadi kembali lagi berarti ya Prof, kembali kepada instrumen yang disusun seperti ya Prof ya, dan bagaimana 3 hal Bu, instrumen ya. Ya, tergantung 3 hal. Oke. Satu instrumen, lalu sampelnya itu random atau tidak. Terus ketiga adalah saat mengedarkan kuesioner. Jadi 3 hal yang mempengaruhi itu normal atau tidak. Itu Bu, makasih. Ya. Wah, sangat jelas sekali tadi sudah Prof sampaikan ya bagaimana yang kategori yang tidak terdistribusi normal seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selanjutnya mungkin ini kalau tadi kita batasi sampai 3 part sudah terjawab untuk season 1. Kemudian kita akan lanjut ini ya Prof. Sebenarnya dibilang sederhana tapi sebenarnya tidak sederhana juga. Pertanyaan mungkin dari adik-adik mahasiswa S1 mungkin, ada juga mungkin yang S2 atau S3 belum paham juga ini. Assalamualaikum Prof. Dia bilang seperti itu. Apakah variabel dependen dan independen hanya ada di penelitian kuantitatif seperti itu Prof? Ini pertanyaannya tidak ada namanya ini. Ya. Ya. Jadi penelitian yang ada variabelnya itu hanya di kuantitatif ya. Karena tadi salah satu asumsinya penelitian kuantitatif itu bisa meneliti objek-objek yang dapat dibatasi, dapat dikategorisasikan. Nah, dibatasi itu bernama variabel. Sedangkan kalau penelitian kualitatif kan holistik, menyeluruh. Bahkan di buku itu jangan direduksi ke dalam variabel. Kalau meneliti tentang orang ya jangan hanya motivasinya, jangan hanya semangatnya, jangan hanya kepemimpinannya, ya keseluruhan itu. Kalau itu kualitatif ya, keseluruhan orang itu diteliti, tapi kalau kuantitatif bisa memilih variabel, yaitu tentang leadership-nya, lalu tentang semangatnya. Itu bukan variabel dari seseorang atau kelompok. Jadi yang ada variabel independen-dependen adalah penelitian kuantitatif. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Ya, itu sudah dijawab tadi. Selanjutnya, kita lanjut ini ya Prof. Ya. Itu tersisa masih ada sekitar 15 menit lagi Bapak Ibu semua ya, dan tentunya sangat menarik sampai berapa jam ini kita tidak merasakan lama seperti itu. Ini sudah mau habis lagi waktunya ya. Ada dua pertanyaan lagi yang untuk menjawab kegalauan dari teman-teman semua ini. Dari Mbak Ria, izin Prof bertanya, mengapa semua masalah itu belum tentu bisa kita teliti katanya Prof? Dari Mbak Ria ini. Ya. Tidak disebutkan dari mana. Ya. Jadi meneliti itu kan tergantung juga ya, tergantung kemampuan orang menjangkau semua masalah. Orangnya mampu tapi dananya nggak ada, juga akan mempengaruhi ya. Lalu tenaga penelitinya juga terbatas ya. Jadi paling enggak tidak semua dapat diteliti, satu karena tergantung kemampuan, kedua tergantung waktu, ya waktunya terbatas, tergantung juga dana. Sebenarnya ya bisa saja semua itu diteliti, semua masalah. Nah, kalau penelitinya itu jumlahnya cukup banyak, dari berbagai disiplin ya bisa meneliti semua masalah. Apalagi dananya juga ada, nggak masalah juga. Jadi dibatasi itu, ya penelitian itu dibatasi dan itu sangat dimungkinkan dalam konsepsi ilmiah ya, membatasi diri
Karena ada keterbatasan ya tenaga, dana, dan waktu. Ya, sehingga penelitian perlu dibatasi. Tapi kalau semua itu ada ya nggak perlu dibatasi. Apalagi kalau dananya juga tidak terbatas. Meneliti bukan Indonesia, tapi seluruh dunia kalau bisa. Ya. Jadi ya, semua juga bisa dilakukan kalau memang ketersediaan sumber-sumber dana, sumber peneliti, sarana prasarana itu ada ya. Jadi membatasi masalah karena ada keterbatasan. Itu Bu Leni ya. Oke. Terima kasih Prof. Tadi teman-teman semua. Ini ada pertanyaan kembali Prof dari Haris Gunawan dari UIN Syarif Hidayatullah. Saya ingin bertanya Prof, apakah perbedaan metode penelitian dengan pendekatan penelitian seperti itu Prof? Ya. Jadi di kasanah-kasanah keilmuan dan metodologi ya ada istilah filsafat, ada istilah approach pendekatan, ada istilah metodologi, ada istilah metode, ada istilah desain ya. Jadi itu sangat bervariasi. Nah, kalau mau distrukturkan, ya tertingginya itu filsafat, lalu ada paradigma, lalu ada pendekatan, ada metodologi, ada metode, dan ada desain ya. Itu urutannya. Namun dari berbagai buku yang saya baca, sering kata-kata itu dibuat secara bergantian. Misalnya metode kualitatif, ada yang menggunakan kualitatif approach sebagai, jadi metode kualitatif sebagai pendekatan. Tapi ada yang menggunakan kata kualitatif method, nah itu metode kualitatif sebagai metode. Ada yang menggunakan kualitatif desain ya sebagai bentuk desain. Nah ini kata-kata itu memang saling dipertukarkan ya di setiap buku, namun kalau dilihat dari keluasannya, kalau pendekatan itu ya misalnya pendekatannya kualitatif, maka metodenya pakai fenomenologi, pakai case study atau grounded theory. Itu kan struktur antara pendekatan dengan metode ya. Jadi secara struktur ada filsafat, paradigma, pendekatan, metodologi, metode, dan desain. Itu strukturnya. Tapi dalam prakteknya semua itu ya dari berbagai buku digunakan secara bergantian. Boleh metode, boleh desain, bahkan ada yang menggunakan pendekatan. Ya. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Wah, tidak terasa ya Bapak Ibu semua dan teman-teman. Ini waktu kita sudah berjalan 2 jam. Dari 15.30 menuju ke 17.30 tentunya seperti itu. Alhamdulillah, mungkin untuk sesi tanya jawab teman-teman semua kita batasi karena mengingat untuk teman-teman di Indonesia Timur mungkin sudah memasuki waktu maghrib. Kemudian kita juga Prof. Sugiono juga nanti mungkin mau ke masjid ini ya Prof ya, udah mendekati maghrib juga. Ya, teman-teman semua lebih kurang sampai di sini pertemuan kita dan dapat kita simpulkan bahwa penelitian kuantitatif ini diteliti itu harus objektif seperti itu ya Prof ya. Terus bisa diamati, bisa diukur, kemudian bersifat kausal. Bersifat sebab akibat seperti itu dan cirinya itu adalah pengaruh tadi sudah dijelaskan ada beberapa masalah yang dapat kita ambil dari untuk dijadikan suatu penelitian kuantitatif ya tetapi tidak harus semua masalah seperti itu bisa juga ke potensi-potensi yang akan terjadi seperti itu ya Prof ya. Nah tentunya kita mengharapkan pertemuan ini tidak berakhir sampai di sini, Prof. Sugiono. Kami tetap mengharapkan suatu saat nanti kita akan bertemu lagi di acara yang berbeda, di acara yang tentunya yang lebih menarik lagi. Ridwan Institute juga ini kabarnya akan menyajikan sesi-sesi webinar dalam setiap bulannya. Jadi teman-teman semua
kita berharap tetap bisa hadir untuk bisa bersama-sama mendapatkan ilmu, sharing ilmu dengan narasumber yang sangat luar biasa juga. Dan hari ini banyak hal yang kita belajar dari Prof. Sugiono. Menulis, kemudian beramal, itu sangat luar biasa. Prof terinspirasi sekali seperti itu. Dan sangat terharu ketika Prof bisa menghadirkan atau membangun rumah ibadah, masjid, melalui sebuah karya seperti itu. Dan tentunya di sini teman-teman semua dari apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Sugiono membuka pikiran kita bahwa penelitian kuantitatif itu sangat luas cakupannya. Dan beberapa masalah pun kita bisa ambil seperti itu. Jangan takut untuk mencoba untuk menulis ya Prof. Ya. Dari Prof. Sugiono kita belajar banyaknya buku yang beliau hasilkan, membawa motivasi untuk kita untuk coba menulis. Siapa tahu suatu saat kita akan menjadi besar seperti beliau seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Sugiono. Ya. Mungkin saya closing statement ya, Bu. Ya. Sampaikan secara ringkas ya bahwa metodologi penelitian itu ada pohon ilmunya ya. Nah, salah satunya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini tujuannya mengembangkan ilmu dan teknologi melalui pembuktian ya, pembuktian teori, pembuktian pemikiran, pembuktian ide-ide ya. Jadi kalau ide-ide itu dibuktikan akan bisa menjadi teori atau iptek. Nah, metode kuantitatif itu sifatnya melakukan pengukuran ya. Jadi peneliti perlu mengembangkan instrumen. Penelitian kuantitatif itu generalisasi sehingga sampelnya diambil secara random. Analisis data menggunakan statistik, baik statistik parametris, non-parametris, dan statistik deskriptif ya. Dan yang lebih penting lagi, dengan metode kuantitatif itu dapat digunakan untuk level menciptakan ya. Ya, levelnya menciptakan sesuatu yang belum ada. Karena kita diberi pikiran oleh Allah ya untuk digunakan. Dan katanya orang Indonesia itu kalau taknya dijual itu laku, karena pikirannya masih jarang dipakai untuk mikir. Gitu. Ya. Jadi gunakanlah pikiranmu untuk menciptakan ide-ide, lalu dibuktikan, dan akan menjadi karya yang sifatnya menciptakan. Nah, kalau menciptakan itu dapat membuat sesuatu yang baru, membuat kemajuan bangsa. Demikian ya, Bapak Ibu peserta webinar. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.